Halo, aku Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir, asmara, ataupun kesehatan kamu dari tanggal 16 hingga tanggal 22 Desember 2024. Seperti biasa, saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disebutkan, disampaikan di sini, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambil yang positifnya aja atau dianggap ini sebagai reading for fun. Jangan dibawakan ke hati gitu ya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf untuk teman-teman Aqua. Kenapa sih Lexi itu kadang muncul, kadang enggak, on off gitu ya. Nah, ini saya juga beberapa bulan terakhir ini sedang pindah-pindah tempat. Sekarang nggak lagi sih, mudah-mudahan kedepannya nggak lagi ya, karena saya udah dapat tempat fix, nyaman, tenang, nggak ribut, juga akses wifi-nya lancar. Karena salah satu kendala saya akhir-akhir ini adalah wifi saya kurang kencang ya. Di satu sisi ada tempat di mana saya ngerasa nyaman sekali membaca di sana, tapi akses untuk wifi-nya belum ada. Jadi ya kudu harus pindah lagi ke tempat yang ada wifi-nya gitu ya. Ya mohon maaf untuk teman-teman aku sekali lagi. Nah setelah ini mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan mudah-mudahan juga untuk bacaan Lexi bisa sangat membantu teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Oke. Yang pertama ada go the distance. Ada angka 47, 45, 42. Ini bisa jadi merupakan angka usia kamu, atau bisa ini hitungan hari ya, deadline, sesuatu yang sedang kamu hitung-hitung berapa hari lagi ada target atau penantian kamu terhadap sesuatu hal, dan kalau dihitung ini jumlah harinya bisa jadi seperti itu. Go the distance. Ada beberapa di antara kamu mungkin sedang dalam perjalanan, kamu berada di lokasi yang jauh dari sanak saudara kamu, atau mungkin dari pasangan kamu, bisa jadi karena faktor pekerjaan. Ada time to go, ada keinginan untuk pergi, dan saya nggak tahu ini keinginan untuk pergi kemana ini ya kan. Bisa jadi ini adalah ilustrasi meninggalkan hal-hal negatif, gaya hidup lama, cara kamu di dalam memanage keuangan, di dalam menjalin hubungan pertemanan dengan siapapun. Mungkin kamu udah belajar mengubah gaya hidup yang dulu-dulunya mungkin kamu begitu percaya sama teman-teman kamu, dan sekarang mungkin ada perubahan-perubahan yang kamu jaga ya, antara kamu dengan teman-teman kamu. Semakin kesini aku makin mengenal dia, oh ternyata si dia itu kayak gini gitu. Jadi kamu belajar untuk ngejaga jarak. Chop wood. Kamu lagi bersih-bersih ini kayaknya, membersihkan energi negatif, mungkin dari pikiran, dari hati, masalah trauma, pengalaman-pengalaman lalu, dan juga berusaha sepertinya ini nge-cut hubungan dengan seseorang ya. Oke. Ada believe in impossible. Kamu mungkin dealing dengan sesuatu yang membuat kamu ragu. Apakah aku bisa mendapatkan ini? Aku bisa mencapai titik ini? Tapi di sini kartu kamu berkata Blue Moon. Tidak ada yang tidak mungkin. Believe in the impossible. Percayalah pada sesuatu yang tidak mungkin. Kamu mungkin ngerasa bahwa situasi ataupun goal yang kamu ingin dapatkan sekarang kayak nggak mungkin gitu ya kan. Tapi di sini semesta berkata ya percayalah pada sesuatu yang tidak mungkin itu tadi. Karena Blue Moon ini jarang-jarang bisa terjadi ya. Jarang-jarang memang dalam 1 tahun itu untuk rotasi bulan
bentuk dan warna bulan hanya sekali untuk blue moon. Nah, kalau misalnya kamu berada pada situasi yang kayaknya ini memberikan kamu kesempatan emas, percayalah kamu di dalam menggapainya. Kalaupun misalnya ada kegagalan di sana nantinya, ini menjadi pelajaran yang sangat besar ya kan. Sama halnya kalau kita mengikuti suatu kompetisi, misalnya American Idol atau Indonesian Idol, mungkin kamu nggak juara satu di sana sebagai pemenangnya gitu ya kan, tapi kamu udah punya pengalaman pernah sampai semifinal misalnya. Nah ini udah menjadi peluang bagi kamu dikenal oleh banyak orang. Oke, ada conclusion are within reach. Ada sepertinya keputusan, kepastian, atau mungkin situasi yang kamu lihat-lihat sekarang itu makin agak-agak jelas. Ya, ini full moon eclipse mungkin masih agak samar-samar, tapi kamu udah bisa melihat bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Ya, walaupun ada yang menghalangi di sini, tapi kamu udah bisa melihat ini bisa jadi adalah seseorang yang dealing sama kamu. Mungkin ada yang deket sama kamu ya. Kamu mungkin ragu si dia itu serius apa sama kamu apa cuma main-main aja. Dan selama kamu ngejalin komunikasi sama dia, kamu udah ngelihat bentuknya, warnanya gitu ya kan, udah diwarnai gitu. Udah nampak dia nih seperti apa kira-kira, walaupun ada seperti penghalang dalam bentuk visual, seperti ada bentuk penghalang. Ini kayu-kayu ini ya, ini bisa menjadi simbol seperti awan atau seperti keraguan. Kamu mungkin masih meragukan, padahal sebenarnya kamu udah melihat bentuk dan warnanya gimana gitu. Nah, kalau kamu melihat bentuk dan warna karakter dari seseorang yang dealing sama kamu itu bagus, ya why not, jalan terus. Tapi kalau misalnya perasaan kamu, pertimbangan kamu, pemikiran kamu mengatakan bahwa ini nggak bagus, ya tinggalkan kan gitu ya. Oke. Work through your fears, new moon in Scorpio. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang dealing dengan Scorpio, energi Scorpio ya. Secara aku kan sejak November tanggal 19 kemarin Pluto transit di Aqua ya hingga 19 atau 20 tahun ke depan. Jadi mungkin kamu di dalam transisi memasuki ini kan masih permulaan, termasuk permulaan ya. Ada sesuatu yang membuat kamu takut, khawatir, kekhawatiran atau ketakutan ini bisa mempengaruhi rasa percaya diri kita di dalam melangkah melaju ke depan. Oke, kita lanjut nanti readingan untuk di deck ya. Gimana ini kira-kira ini work through your fears ini? Light and love. Your purpose is to bring divine healing light and love to this world. Ya, berdoa, bawalah cinta. Kalau kamu membawa cinta lalu kamu persembahkan itu terhadap seseorang, pasti cinta yang akan kamu terima juga. Kalau kasih, kejujuran yang kamu pancarkan, maka kejujuran dan kasih itu tadi juga yang akan datang ke kamu. Nah, ada let go untuk yang kedua, walk away from this situation in order to resolve it. Kalau kamu masih ngerasa kurang yakin, kamu melihat suatu kondisi masih ragu, masih ini ya, samar-samar, ada baiknya mungkin kamu menjauhkan diri dari situasi itu. Ya, misalnya kamu dealing sama satu kelompok pertemanan ya, kamu rasa orang-orang di lingkungan pertemanan ini udah nggak sehat, seperti ada kompetisi atau kecemburuan. Mungkin memisahkan diri beberapa saat, beberapa minggu, beberapa hari, bisa membantu kamu melihat dengan jelas sembari kamu mengobservasi orang-orang di dalam itu tadi gitu ya kan. Dan kamu juga bisa mengobservasi feeling kamu, intuisi kamu, apa pesan yang kamu dapatkan dari inner voice kamu ya. Kadang kita nggak harus melihat secara langsung bagaimana seseorang itu, apakah dia itu baik apa enggak. Hati kita ini udah bisa ngejawab. Ya caranya gimana? Ketika kita terkoneksi dengan inner voice kita. Ada speaker, your life purpose involves your skills of oration. Mungkin ini adalah saatnya bagi kamu belajar untuk speak up your mind. Berbicara, mengeluarkan suara, aqua.
Ya, jangan diam aja kalau misalnya ada teman-teman kamu yang ngomong ini itu gitu ya. Diam aja. Ini adalah saatnya kamu untuk menunjukkan diri kamu. Oke, kita buka untuk decknya ya. Saya buka untuk decknya, Aqua. Karir, asmara, kesehatan dari tanggal 16 hingga tanggal 22 Desember 2024. Aqua. Ada Knight of Wands, Six of Pentacles, Ace of Pentacles, the Lovers, Nine of Pentacles, apa lagi nih? King of Pentacles, the Fool, Nine of Wands, ada Temperance, dan yang terakhir ada Four of Wands. Ya, untuk dapat mau dari kamu ada The Moon. Ada situasi emosi kadang-kadang yang membuat kamu jadi tidak bisa berpikir dengan jernih ya. Ketika udah dealing dengan emosi, kadang mungkin karena ada hal-hal yang belum selesai, pengalaman di masa lampau, urusan-urusan di masa lampau. Ya, ini bisa jadi dengan pekerjaan ya, atau dengan seseorang untuk asmara. Nine of Wands. Sebenarnya di sini ada passionate, ada semangat, ada gairah untuk bekerja, menjalin hubungan dengan seseorang, terkhusus seseorang yang baru kalau saya lihat di sini. Passionate, pengen berpetualang, ada tantangan, ada keberanian, dan justru tantangan yang kamu lihat itu justru yang memicu adrenalin kamu, membuat kamu semakin passionate. Ada bantu-membantu. Beberapa di antara kamu mungkin dibantu, atau kamu yang ngebantuin. Ini uluran tangan ya. Baik ini uluran tangan secara materi ataupun moral. Bisa jadi ini adalah harapan kamu, seseorang ngebantuin kamu secara finansial, atau seseorang memberikan kamu support gitu. Ini juga bisa jadi support, tapi bantuan di sini enggak selalu dalam hal positif ya. Kadangkala ada seseorang datang ngebantuin kita tapi ada motif di belakangnya. Nah, ini guru harus hati-hati di sini. Ada Ace of Pentacles. Beberapa di antara kamu ada yang saya ngelihat tadinya kehilangan pekerjaan, dan di akhir tahun ini mungkin kamu ngerasa nggak akan dapat job gitu ya kan. Tapi saya ngerasa di sini kamu mendapatkan kerjaan nih. Mungkin di pertengahan bulan Desember ini ya. Kalau bukan di pertengahan bulan Desember, bulan depan, tahun depan. Ya, ada pintu rezeki. Ada ibarat offer, tawaran, pekerjaan, lowongan. Cuma sekarang tinggal kamu mau masuk apa enggak. Ya, untuk Ace of Pentacles ada uluran tangan ini bagi kamu. Mungkin kamu ketemu dengan seseorang, dengan teman, ngobrol-ngobrol, ternyata ada lowongan yang kosong, ada yang keluar di tengah jalan dan kamu ditawari untuk kalau misalnya kamu mau ya boleh masuk gitu. Oke, untuk The Lovers, saya ngerasa untuk The Lovers ini nggak melulu ini mengenai percintaan ya. Bisa jadi ini adalah tanggung jawab atau pilihan-pilihan. Nah, itu tadi ada tawaran, itu ada pilihan, itu ada di tangan kamu. Kamu mau terima apa enggak? Ya. Dan ya kalau kita memulai suatu pekerjaan kan harus ada tanggung jawab ya. Kalau kita menerima pekerjaan harus ada tanggung jawab di sana. Dan entah kenapa saya ngerasa kamu kayak apa aku bisa apa enggak gitu. Ya, untuk beberapa di antara kamu karena mungkin sebelumnya kamu udah merasa nyaman freelance gitu ya. Jadi kamu ngerasa, aduh, apa aku masih bisa ya? Soalnya aku udah ngerasa nyaman freelance, atau aku udah ngerasa badanku ini udah kaku. Otak juga udah kayaknya udah kaku, nggak sanggup lagi belajar gitu ya kan. Seperti ada keraguan pada diri sendiri. Ini juga bisa jadi asmara
kamu ngejalin hubungan dengan seseorang dan kamu ngerasa, aduh, bisa nggak ini berjalan mulus ke depannya? Awet nggak hubungan kami ini? Nine of Pentacles. Di sini saya ngelihat beberapa di antara kamu adalah sosok pengusaha, pebisnis, dan kamu mampu mengelola uang kamu dengan baik. Jadi kalau kamu adalah sosok yang dermawan, suka ngebantu keluarga ataupun teman-teman kamu juga tidak lupa untuk menyisihkan sebagian untuk kamu, sebagian besar kamu sisihkan tabungan kamu sebagai jaga-jaga. Jadi kamu tetap bisa menikmatinya untuk diri kamu sendiri ya. Cuman di sini saya ngerasa entah kenapa, secara finansial atau mungkin dari segi tertentu, saya ngelihat ini karena pentacle sama materi ya. Dari segi security kamu sebenarnya aman, ya stabil, tapi entah kenapa dia kurang bahagia, seperti kurang bersemangat ya. Tampak wajahnya di sini dia sedih melihat tupai yang ada di tangannya. Ya, yang membuat dia sedih ini kenapa? Karena tupainya tertutup kepala. Ya, kenapa dia harus sedih? Kalau memang sedih karena tupainya ketutup kepalanya, kenapa nggak dia bantuin aja ya kan? Membuka penutup kepala tupainya itu tadi. Nah, itu dia, seperti entah kenapa saya ngerasa ada beberapa di antara kamu mungkin melihat situasi kamu atau orang-orang di sekitar kamu melihat situasinya kayak sedih, ya, yang sebenarnya kamu sebenarnya bisa lakukan, kamu bisa bantu, tapi, nggak dibantu di sini, gitu. Bisa jadi ya, untuk Six of Pentacles ini seperti membantu, kamu mungkin memiliki kemampuan untuk membantu seseorang tapi nggak dilakukan. Atau ini bisa sebaliknya. Seseorang memiliki kemampuan untuk membantu kamu tapi nggak dilakukan. Ada rasa kasihan tapi nggak dilakukan. Nah, ada King of Pentacles. Beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan energi ini. Virgo, Capricorn, Taurus. Di sini ya. Virgo, Capricorn, Taurus. Ini sosok yang stabil secara finansial. Dia ini hidupnya glamour, luxurious, mewah. Dia bisa menikmati kemewahan ya karena memang dia bekerja keras. Dia tahu bahwa aku nggak bisa hidup susah, jadi aku harus kerja keras gitu dia di sini ya. Ini bisa jadi kamu atau bisa jadi walaupun elemennya tanah ya, tapi bisa jadi ini adalah kamu atau seseorang yang dealing sama kamu berenergi berelemen bumi. Ini memiliki jiwa kepemimpinan. Ya, pengusaha, leader. Oke, ada the Fool. Saya ngerasa the Fool ini adalah kamu. Sosok yang courageous, yang dia berani menghadapi situasi tantangan baru. Yang dia sebenarnya belum tahu gimana di depan. Apa risikonya, apa dampaknya. Pokoknya jalan aja gitu ya kan. Ini the Fool ini adalah simbol anak muda ya, yang baru lulus dari kuliah, ibarat seperti itu. Saya nggak mengatakan bahwa kalian baru lulus kuliah, tapi ini ilustrasi. Dia seperti baru lulus kuliah, baru tamat sekolah, jadi dia sekarang merantau mencari pekerjaan atau dia mencari hidup, mencari pengalaman baru. Bisa jadi kamu sebelumnya ya, di kehidupan kamu sebelumnya dengan seseorang atau mungkin lingkungan pekerjaan, kamu ngerasa itu udah gak sesuai dan kamu memulai kehidupan yang baru sekarang. Ya, dan menjalani kehidupan yang baru ini bukan sesuatu yang langsung kita bisa lihat, bisa kita jamin di depan bagaimana. Nah, ini kan ada langkah ya di depan ini, kita nggak tahu depan ini gimana. Tapi ada di sini seperti planet yang nampak memang ada di sini seperti samar-samar ya. Nah, apakah ini akan berpijak pada planet ini atau gimana? Kita nggak tahu. Ya, dia hanya memiliki spirit, positive spirit, dan semangat memiliki keyakinan pada semesta. Ya, dia ibarat menyerahkan keyakinannya itu sama semesta, dan semesta dia harapkan akan membantu dia hal-hal yang terbaik terjadi dalam hidupnya. Nah,
Walaupun sebenarnya ya kadang-kadang the fool ini agak sedikit takut dia kadang ngejalanin hidupnya ke depan. Aduh gimana nanti di depan ya gitu. Ya tapi gimana mau dibuat ya? Mau nggak mau harus jalan nih, nggak ada jalan lain. Kalau mundur lagi nanti ketemu lagi sama orang lama, ketemu lagi sama energi-energi toksik gitu ya kan. Oke, ada Nine of Wands. Ya, ini dia tadi ya. Ada keraguan, kebimbangan, bisa nggak aku ya? Dan ada Temperance. Ya, tapi di sini endingnya bagus ya di sini. Karena kamu belajar untuk menyeimbangkan energi kamu. Ada pikiran-pikiran yang membuat kamu jadi seperti pesimis, takut, khawatir. Kadang bisa membuat emosi kita jadi nggak stabil ya kan. Ada the moon. Kita juga jadi nggak bisa berpikir dengan jernih. Tapi endingnya di sini ada Four of Wands. Sepertinya teman-teman kamu ada teman-teman yang sefrekuensi atau bisa jadi keluarga atau pasangan kamu yang selalu nge-support kamu dan ini ngebantu kamu stay balance. Sepertinya di sini kamu akan menemukan kunci, seperti menemukan kunci ya, bagaimana menyelesaikan suatu masalah yang tadinya mungkin kamu dihadapkan pada situasi yang kamu bingung gimana nih, apa ini kodenya, apa ini jalan keluarnya, harus memecahkan kode kan gitu ya. Kalau nggak terpecahkan kodenya ini, maka udah aku nggak selamat lagi, ibarat seperti itu tuh di sini ya. Dan pada akhirnya kode itu bisa terbuka. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Aqua, untuk Knight of Wands ya, ada Seven of Cups. Ada hasrat materi, ada imajinasi. Ini bisa mempengaruhi emosi kita menjadi kurang stabil ya. Dan untuk the bottom of the deck kamu di sini ada the moon. The moon ini kalau muncul di bacaan ini menunjukkan bahwa ada pandangan visual kita yang kadang ngeblur dia, ibarat kayak TV ya kan. Yang kadang dia zer gitu, jadi kita nggak bisa berpikir jernih, zer gitu, emosi kita jadi terganggu ya. Kalau loadingnya lambat kadang-kala kita kan bisa jadi emosian ya, apalagi pada saat kita itu diburu-buru sama waktu. Emosinya nggak ketulungan ya, kita pengen cepat malah loadingnya lambat sekali, blur lagi ya kan. Oke, ada Six of Pentacles dan untuk Six of Pentacles ada the Fool ya. Ini muncul lagi the Fool di sini. Ya, kalau the Fool ini adalah kamu, bisa jadi kamu adalah sosok yang suka memberi, berdonasi, memberikan perhatian ataupun materi. Kalau ini bukan kamu yang sering kalau the Fool ini bukan kamu ya, mungkin kamu dealing dengan seseorang yang lebih muda dari kamu atau seseorang yang pengalaman hidupnya mungkin belum sebanyak kamu ya. Oke, Ace of Pentacles. Untuk Ace of Pentacles ada The Hermit. Iya, tapi di sini di awal ini saya lihat sepertinya kamu suka merenung ya. Ini The Hermit ini adalah sosok yang petapa yang pergi ke atas gunung. Ya, ketika dia menjalani hidup di bawah, di kota itu rumitnya minta ampun, ada crowd noise, terlalu ribut, terlalu kacau. Nah, dia memutuskan untuk naik gunung dulu. Naik gunung, terus menenangkan hati dan pikiran. Supaya bisa melihat situasi lebih jernih lagi gitu ya kan. Nah, dan itu sangat ngebantu kamu sekali untuk memperbaiki energi kamu, bukan cuma energi, cara berpikir, cara pandang, emosi, suasana hati, dan juga tentunya kalau suasana hati kita sudah berubah menjadi lebih positif, pikiran kita ini pasti akan lebih produktif dia di dalam bekerja ya. Oke. Untuk Lovers, Nine of Pentacles, King of Pentacles-nya saya klarifikasikan. Untuk the Lovers
ada the stars. Ya, seperti ada harapan. Harapan di mana aku pengen hubunganku dengan si dia itu baik-baik aja. Aku pengen hubunganku dengan si dia berjalan dengan lancar. Apa yang menjadi impian kami terwujud. Kamu mungkin di sini juga mendoakan bisnis, usaha, atau pekerjaan kamu bisa kamu jalankan dengan baik. Kamu mengharapkan ada semacam tanggung jawab penuh, tanggung jawab yang benar-benar dilaksanakan sebaik-baiknya. Oke, Nine of Pentacles, ada Ten of Cups, ada kerinduan. Sepertinya ada beberapa di antara kamu yang rindu. Kalau bukan kamu yang rindu, ini seseorang yang rindu sama kamu ya. Yang dia menganggap kamu adalah bagian dari keluarganya. Nah, dia ini sebenarnya kehidupannya dia ya enak, nyaman, semua terpenuhi gitu. Tapi hanya satu yang membuat dia kurang sempurna, yaitu dia seperti merindukan seseorang. Oke, ada King of Pentacles, Five of Swords. Wow, ada sepertinya urusan-urusan atau konflik antara kamu. Ini bisa jadi kamu ya, karena Five of Swords ini Gemini, Libra, Aquarius. Ada konflik antara kamu dengan elemen bumi. Ya, sosok yang kamu anggap mungkin dia ini adalah sosok yang stabil secara materi. Bisa jadi ini adalah keluarga ya. Kamu berharap hubungan kamu dengan si dia baik-baik aja, tapi seperti ada di sini konflik, kompetisi, persaingan, dan ini kayaknya kalau bedanya Five of Wands dengan Five of Swords itu beda ya. Five of Wands itu kan bukan pisau, bukan pedang, tapi tongkat. Kalau tongkat dia simbol kompetisi yang memicu pada peningkatan edukasi, seperti di dunia kerja. Di sana pasti ada kompetisi, tapi kompetisi itu lebih memicu atau memacu kita untuk lebih meningkatkan kualitas gitu. Jadi kita kan berusaha untuk lebih mahir, lebih pintar, atau lebih kreatif dibandingkan lawan kita gitu ya, kompetitor kita. Tapi kalau di sini saya ngerasa ini seperti cara-cara yang enggak mengandalkan ini, sebaliknya ya gitulah, sebaliknya, kebalikan dari Five of Wands, persaingan yang kurang sehat, ibarat gitu. Melakukan segala cara gitu. Oke, untuk full Nine of Wands-nya Temperance. Untuk the full ada Eight of Wands, iya. Ada banyak hal-hal yang ingin kamu selesaikan. Mungkin kamu sibuk kali ya di minggu ini, bakalan sibuk ini. Kamu mungkin diberikan job, tanggung jawab. Kamu mungkin baru memasuki pekerjaan seperti yang saya katakan di awal tadi ya. Ada lowongan kosong, kamu ditawarin, kamu mau apa enggak gitu. Kebetulan kamu kosong, kamu terima. Tapi ya ini dia, banyak sekali pekerjaan yang jadinya numpuk, kamu yang harus selesaiin gitu. Oke, Nine of Wands, ada Two of Swords. Ya, ada kebimbangan ini, ada Two of Swords. Dia bingung memilih antara A atau B. Iya atau tidak. Memilih pekerjaan A atau tidak. Pilih bekerja atau enggak. Pilih move on atau enggak. Ya, milih jalan sama si dia, ini orang baru atau enggak. Oke, untuk Temperance, ada Two of Cups, ada bentuk komunikasi antara kamu dengan seseorang yang membuat kamu ngerasa nyaman, merasa energi kamu jadi stabil sama dia. Ada energi Scorpio, Cancer, Pisces. Ini energi elemen air ya. Bisa jadi kamu memulai hubungan itu dengan energi ini. Scorpio, Cancer, Pisces, Virgo, Capricorn, Taurus. Oke, untuk Four of Wands-nya
Four of Wands ada Ten of Swords. Yep. Ten of Swords. Entah kenapa bisa ada Ten of Swords di sini. Sementara di sini Four of Wands. Ini kebahagiaan, celebration, anniversary, pesta, undangan, kebahagiaan ya. Ada seperti makan-makan bersama dengan anggota keluarga, renovasi, memasuki lingkungan hidup, lingkungan pekerjaan ya bisa jadi, atau kamu lagi beres-beres rumah, memasuki rumah yang baru. Tapi ada Ten of Swords. Ini seperti kehilangan, takut, ending, sesuatu yang berakhir. Entah kenapa ini bisa berbanding terbalik ya kan. Di satu sisi saya ngerasa kamu bahagia banget, tapi di sisi lain kamu seperti kehilangan. Ibarat ini kamu memasuki sesuatu yang lingkungan yang baru, kamu excited, kamu senang gitu, tapi kamu meninggalkan sesuatu yang lain atau kehilangan sesuatu yang lain. Ibarat ini ketika kita melepaskan satu, maka ada gantinya. Dan gantinya ini bukan membuat kita sedih, malah membuat kita senang gitu. Nah itu sih yang saya lihat di sini ya. Cuman entah kenapa ada Two of Swords. Kamu masih udah dapat yang bahagia itu di sini, ya. Tapi masih teringat-ingat tuh ke energi yang lama, masih teringat sama yang lama. Mungkin cara ini tuh, The Hermit ini tadi ya, bisa ngebantu kamu untuk ngerilis, melepaskan hal-hal yang toksik, yang negatif secara perlahan. Kan kita nggak bisa membersihkan energi kita secara instan ya. Mengobati diri luka itu nggak bisa secara instan. Sama halnya seperti kita mau mahir di dalam main gitar, harus ada latihan di sana. Ala bisa karena biasa gitu ya kan. Jadi healing juga seperti itu, seperti melakukan art, harus pelan-pelan, sabar, dan itu rutin terus dilatih setiap harinya ya. Nanti dengan sendirinya akan terbersihkan ya secara pelan-pelan. Oke. Saya buka spiritual guidance kamu untuk Aqua. Employment change. Your career path is leading you in a higher direction with positive changes to support your dreams, priorities, passion, and life purpose. Trust that these changes will help you release the old and welcome the new. You are being supported each step of the way. Wow. Employment change. Ini sepertinya kebanyakan untuk kamu dealing untuk karir ya, keuangan ya. Kamu mungkin lebih mementingkan keuangan sekarang atau karir kamu. Walaupun ya di satu sisi kamu juga barengan ya, masih berusaha juga ya, memperbaiki asmara kamu dengan seseorang. Oke. Your career path is leading you to a higher direction. Artinya perjalanan karir kamu itu sedang arahnya itu sedang naik, tujuannya itu, jalannya itu ya ke atas with positive changes, dan akan ada di sana perubahan-perubahan positif yang mendukung impian kamu terwujud ya. Jadikanlah sesuatu yang ingin kamu capai sebagai prioritas kamu sekarang, dan berinvestasilah mengenai passion kamu ya. Kamu harus menanamkan passion, harus passionate. Kalau kita pengen sukses kan kita harus passion di dalam di bidang yang kita jalani itu tadi. Kalau nggak ada passion, nggak ada semangat di sana, gimana bisnis atau pekerjaan kita itu bisa berkembang? Ya, apa yang kamu inginkan terwujud di dalam kehidupan kamu, baik
asmara kamu ataupun karir kamu, ya buatlah di sana prioritas dan juga tanamkan passion tadi. Trust that these changes will help you release the old. Nah, dengan adanya perubahan-perubahan ini tadi ya, perubahan ke arah yang baru ini tadi, akan ngebantu kamu melepaskan yang lama, energi lama, orang lama, atau mungkin kenangan-kenangan pahit masa kecil. Ya. You are being supported each step of the way. Kamu itu dibimbing, kamu itu didukung oleh semua semesta step by step. Oke, demikian untuk aku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya ya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.